Mungkin selama ini kita mengenal Leonardo da Vinci, seorang yang kita kira menjadi inspirasi Wright bersaudara untuk menciptakan pesawat terbang. Tapi ternyata ada orang yang lebih dulu ketimbang da Vinci. Look out below! Who's that? That's my good friend, Abbas ibn Farnas, who gazed up to the heavens, passionate in his belief that man could fly. Whoa. Indeed, he dared to dream about flying 1,000 years before the Wright brothers. Do you know you all take your jet set? Dialah Abbas ibn Firnas, lahir tahun 800 sebelum Masehi di Isran, Onda, di Andalusia, yang sekarang kita kenal dengan Spanyol. Dia hidup pada masa keemasan peradaban Islam di bawah pemerintahan kekhalifahan Cordoba yang berpusat di Andalusia. Karena kemajuan seni dan ilmu pengetahuan saat itu, Abbas ibn Firnas pun menjadi seorang penyair, sekaligus ahli matematika, fisika, kimia, dan teknik. Terbukti Abbas pernah membuat jam air bernama Al-Makota dan kaca berbahan pasir. Abbas ibn Firnas juga membuat kompilasi tabel gerak planet. Bisa dibilang dia sangat kreatif, sangat bisa, dan punya reputasi sebagai seorang yang eksentrik dengan bermacam minat dan penemuan hidup pada masa keemasan peradaban Islam di bawah pemerintahan Khalifah Cordoba yang berpusat di Al-Andalus. Salah satu penemuan Abbas ibn Firnas yang diakui oleh dunia barat adalah skrup udara atau giroskop udara sebagai alat uji coba untuk terbang. Tapi penemuan ini nggak berjalan mulus, teman-teman. Abbas ibn Firnas harus melalui berbagai tahap hingga nantinya dia bisa terbang seperti burung. Penemuan ini dimulai dengan percobaan gila Abbas ibn Firnas yang mendambakan manusia bisa terbang. Ia melompat dari menara Masjid Agung Cordoba pada 852 Masehi. John Hill dalam buku Vibran Andalusia, The Spice of Life in Southern Spain, dia mengatakan Al-Firnas melompat dari atas kubah masjid dengan menggunakan jubah yang mungkin kalau kita bisa menyebutnya sekarang adalah parasut utama di dunia. Akan tetapi percobaan pertama Abbas ibn Firnas kurang berhasil. Percobaan itu membuatnya mengalami luka di sekujur tubuhnya, tapi beruntung nyawanya masih bisa selamat. Nggak sampai di situ, teman-teman. Abbas ibn Firnas kemudian membuat mesin terbang layaknya sayap dari kerangka kayu. Alat ini dibuatnya berdasarkan pengamatan terhadap burung-burung. John Hill mengatakan bahwa pada tahun 875, ketika berumur 65 tahun, Abbas bin Firnas lepas landas dari sebuah bukit kecil dekat Cordoba dengan mengendalikan secara sederhana glider bersayap yang melayang beberapa ratus meter sebelum berbalik ke tempat peluncurannya untuk mendarat di mana kemudian ia terjungkal. Percobaan penerbangan kedua Abbas bin Firnas mengalami peningkatan, namun ia terjungkal ketika akan melakukan pendaratan. Abbas ibn Firnas sadar bila dirinya melupakan hal penting dari seekor burung, yakni ekor. Pelemahan ekor ini membuat Abbas ibn Firnas lebih mudah mengendalikan glider terbangnya sekaligus saat pendaratan. Abbas ibn Firnas juga memperbaiki parasutnya sehingga dapat mengurangi kecepatan jatuh. Penemuan Abbas ini akhirnya menyebar jauh dari masa ke masa, termasuk menginspirasi Leonardo da Vinci, dan akhirnya Wright bersaudara berhasil menerbangkan pesawat untuk pertama kalinya pada tahun 1903 di Amerika Serikat. Abbas ibn Firnas meninggal dunia tahun 887 Masehi. Sumbangsih karya dan penemuannya menjadi salah satu bukti bahwa Islam pernah menghasilkan tokoh-tokoh jenius yang turut mempengaruhi perjalanan peradaban dunia saat ini. Bagaimana menurutmu?